Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini kita akan mereview meter shoe sliding 10 inci dari brand HNL. Tipenya adalah HL255. Nah, angka di belakangnya menggambarkan ukuran blade-nya ya, 255 mili atau 10 inci. Nah, ini nanti setelah saya review akan kita lelang di Instagram. Jadi bagi kalian yang ingin ikut lelang bisa kunjungi Instagram saya, dan untuk hasil lelangnya nanti akan saya sumbangkan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Nah, ini harganya kan sekitar 2 jutaan ya teman-teman ya. Nanti untuk lelangnya bid awalnya itu akan di angka 500.000 ya. Nanti akan kelipatan 50.000. Kalau kalian mau ikut silakan kunjungi Instagram saya. Oke ya, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung unboxing ya. Kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk kemasan produk dus biasa ya, di sini ada beberapa keterangan untuk spesifikasi dan fitur, nanti kita akan bahas secara terperinci. Langsung saja kita lihat apa yang kita dapatkan pada paket pembelian. Nah, di sini ada buku petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia ya, jadi tinggal dibaca-baca saja agar tidak salah cara menggunakan. Lalu ada kartu garansi fisiknya, dan untuk garansinya sendiri bisa didaftarkan melalui barcode yang ada di sini nih. Untuk garansinya secara keseluruhan 2 tahun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Lalu di sini sepertinya adalah table extension ya, dapat 2 kanan dan kiri. Ini ada pengunci. Lalu ini ada dashback dan kunci L. Ini ada clamp. Ini sepertinya untuk pengunci blade ya. Kita angkat sekarang. Nah, ini dia mesinnya ya. Untuk blade sudah terpasang pada mesin. Jadi tinggal dipakai aja nih. Sama kita akan coba kalibrasi dikit ya. Apakah blade-nya nanti presisi atau tidak, kita akan lihat sama-sama. Udah kosong ya. Ini yang kita dapatkan pada paket pembelian. Oke, ini udah saya rakit semua ya teman-teman ya. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Dan untuk kualitas dari material bahannya, ini yang pertama untuk blade covernya adalah coran aluminium yang di finishing dengan cat berwarna abu-abu. Finishing catnya rapih, lalu ada stiker HNL di sini. Dan ini untuk blade guardnya adalah mika plastik yang berkualitas ya. Bening sekali, tidak ada buram-buramnya. Dan untuk tingkat ketebalannya juga mantap, tebal sekali nih. Nih ya, bisa dilihat ya, tebal sekali. Lalu untuk mekanisme naik turun dari blade guardnya, ini adalah besi yang di finishing dengan cat berwarna hitam. Finishingnya rapih juga ya. Nih, bisa dilihat sendiri. Untuk bodi utama, material bahannya adalah plastik ABS. Ini teksturnya seperti kulit jeruk ya. Cakep ya. Ini lumayan berkualitas juga ya untuk plastiknya. Lalu untuk tingkat finishingnya rapih nih. Tidak ada yang melebar-lebar ya untuk cetakannya. Ya, hampir-hampir mendekati brand global ini. Mantap nih menurut saya ya. Finishingnya rapi sekali nih. Nih, untuk handle-handlenya, untuk detailnya itu mantap ya, rapih. Dan untuk yang hitam ini bukan grip karet ya, tapi ini plastik. Di finishing dengan cat berwarna hitam, jadi seolah-olah ada karetnya. Lalu untuk engsel-engselnya ini adalah coran aluminium semua, nih ya. Ini coran aluminium, kokoh. Untuk dashbacknya ini kain biasa ya, ini tipis untuk kainnya. Lalu untuk pipa slidernya atau pipa slidingnya ini adalah sepertinya stainless steel. Untuk pengikatnya ini adalah coran aluminium juga. Untuk tabelnya, untuk tabletopnya ini adalah coran aluminium juga ya. Unibody dengan kakinya. Kualitasnya lumayan cakep. Untuk angka-angkanya ini embosan ya. Ini nongol. Nih, cakep, rapih. Pada bagian sini juga nih. Ini nongol gitu ya. Rapih dia ya teman-teman ya. Lalu untuk kelamnya ini adalah logam. Untuk knobnya plastik. Lalu untuk table extensionnya ini adalah plastik ya. Tingkat ketebalannya lumayan mantap, jadi udah tergolong kokoh. Lalu untuk insert table-nya, ini juga plastik ya, insert table-nya ya. Overall untuk build quality sih tidak ada yang bisa dicela ya. Ini untuk harga yang ditawarkan sih lumayan mantap untuk build quality-nya. Untuk fitur kita urut ya dari atas ke bawah. Yang pertama pada handle utamanya ini ada trigger yang sayangnya belum dilengkapi dengan trigger lock. Jadi untuk safety-nya HNL menggantinya dengan mekanisme pengunci naik turun mata pisau seperti ini nih. Ini kalau kita tidak tekan maka tidak bisa kita turunkan seperti ini. Dia akan mengunci. Nih ya, harus ditekan seperti ini agar blade-nya itu bisa diturunkan. Kalau tidak ditekan maka dia akan terkunci. Dan ini ada fitur safety juga yaitu blade guard ya. Jadi melindungi blade-nya.
Lalu untuk penggantian karbon brush sudah enak ya, tidak perlu bongkar bodi lagi, langsung ada di luar sini. Menggantinya jadi lebih mudah. Selanjutnya pada bagian bawah sini ada spindle lock untuk mengunci pisau agar bisa kita ganti ya untuk pisaunya. Lalu di sini ada stopper, jadi kalau ingin motong tidak putus bisa gunakan stoppernya, tinggal di setel aja. Lalu ada pengunci engsel ya, agar engselnya bisa terkunci. Jadi lebih gampang untuk dibawa-bawa, kita turunkan seperti ini. Untuk mengunci engselnya tinggal dorong ke dalam ya. Di bagian belakang sini ada pengunci slidernya. Jadi agar tidak main ya untuk slidernya, bisa kita kunci di belakang sini penguncinya. Lalu untuk meter saw ini sudah dilengkapi dengan laser agar potongan lebih presisi. Namun untuk lasernya ini dia powernya itu independen ya teman-teman ya. Jadi tidak nyatu dengan mesinnya. Jadi harus menggunakan baterai tipe AAA atau baterai remote TV. Nih ya cara menyalakan dan mematikannya. Untuk baterainya ada di bawah sini. Lalu pada bagian sampingnya ini ada clamp ya. Clampnya hanya ada satu. Ini bisa dipindah-pindahkan ya untuk clampnya. Bisa di kanan ataupun di kiri. Lalu table extension. Dan untuk table extensionnya sayangnya belum bisa kita adjust ya. Jadi posisinya fix. Selanjutnya pada tabletopnya di sini ada angka penunjuk untuk derajat kemiringan motong meter. Pada engselnya ini di sini ada derajat kemiringan untuk motong bevel. Jadi jelas ya angkanya itu jelas sekali. Dan pada penunjuk angka derajat kemiringan untuk motong meter, ini udah klik. Jadi pada posisi 15, 0, 30, dia langsung klik ya teman-teman ya. Lebih presisi. Dan pada bagian belakang ada dashback untuk menampung debu hasil pemotongan. Jadi untuk fitur ini lengkap sekali ya. Untuk uji spesifikasi yang pertama di sini kita akan lihat konsumsi listrik tanpa beban. Ya, idle-nya di angka 900-an watt ya. Berikutnya kita akan uji untuk tingkat kebisingan dan juga RPM maksimal dari meter saw ini. Ya, untuk tingkat kebisingan di angka 112,9 desibel dan untuk RPM di angka 4.838 RPM. Selanjutnya kita akan ukur untuk panjang maksimal dari tabletopnya, include dengan table extension. Jadi ini udah semuanya ya teman-teman ya, dengan table extensionnya. Di angka 65 cm, kurang lebih di angka 65 cm. Selanjutnya di sini kita akan menguji untuk lebar maksimal potongan. Untuk media yang saya potong adalah papan MDF ketebalan 1,2 cm atau 12 mili. Sekalian di sini kita akan lihat juga untuk hasil potongannya apakah presisi atau tidak, apakah lurus atau tidak ya. Dan untuk lasernya saya rasa lumayan presisi ya, jadi bisa dijadikan acuan untuk memotong. Sekarang kita akan lihat ya lebar maksimal potongan. Nah ini saya ubah dulu angle-nya ya, biar lebih kelihatan untuk lebar maksimal potongan itu. Optimalnya di angka 30 cm ya teman-teman ya, dari ujung sini ya, sampai dengan sini. Ini optimalnya di angka 30 cm untuk lebar maksimal potongan. Sekarang kita akan lihat untuk tingkat kepresisian potongannya. Di sini saya menggunakan siku sebagai acuannya ya. Kita lihat di sini apakah garisnya ini sejajar dengan siku atau tidak. Nih ya, garis potongannya. Bisa dilihat ya, presisi ya teman-teman ya. Garis potongannya itu sejajar dengan siku. Nih. Cakep. Selanjutnya di sini kita akan memotong kayu mahoni ya, balok mahoni dengan ketebalan ini kurang lebih 6 ya, 6 cm. Ya,
Kalau menggunakan meteran nih di angka 6,3 kurang lebih ya, 6,3 cm. Kita akan coba lihat di sini apakah bisa memotong sampai tuntas atau tidak. Ya, terpotong dengan sempurna, dan untuk pisau bawaannya bisa dilihat ya, tajam ya teman-teman ya, tidak ada bekas terbakar. Ya memang untuk pisaunya ini karena masih baru jadi masih tajam. Saran saya sih kalau kalian beli nanti ganti pisaunya dengan yang lebih bagus ya. Sekarang kita lihat untuk hasil potongannya ini apakah bisa 90 derajat atau tidak. Nih ya. Ya, bisa dilihat sendiri tidak ada gap ya. Atas bawah tidak ada gap. Ini menandakan kalau pisaunya memang presisi ya. Nih, hasil potongannya jadi mantap. Sekarang kita akan motong bevel 45 derajat. Ini medianya adalah papan kayu durian dengan ketebalan 4 cm. Kita lihat di sini apakah bisa terpotong dengan sempurna atau tidak. Oke, sekarang kita akan lihat untuk hasil potongannya apakah bisa membentuk sudut 90 derajat atau tidak. Di sini saya menggunakan siku ya sebagai acuan. Ya, bisa dilihat sendiri teman-teman. Untuk hasil potongannya bisa membentuk sudut 90 derajat dengan baik. Ini untuk hasil potongannya. Mantap. Ya, dapat satu catatan di sini teman-teman. Pada saat tadi kita memotong bevel 45 derajat, untuk pisaunya itu kena ke inset table ya. Nih, bisa dilihat sendiri untuk inset table-nya ada yang coel. Nih ya. Saya nggak tahu kenapa ya. Untuk hasil potongan padahal tidak ada masalah, tapi untuk pisaunya kena ke inset table-nya ini nih. Ini menjadi satu catatan ya teman-teman ya. Nah, ini yang membuat saya heran padahal untuk inset table-nya kalau kita turunkan pisaunya seperti ini jauh ya teman-teman ya. Dan untuk engselnya sendiri itu nggak main ya, engselnya itu rigid. Jadi nggak tahu kenapa bisa kena. Mungkin karena skill saya ya, skill saya yang pas-pasan jadinya seperti ini ya. Saya nggak mau menyalahkan alatnya dulu lah. Pengujian terakhir di sini kita akan motong bevel dan meter sekaligus. Untuk medianya adalah papan MDF dengan ketebalan 1,2 cm atau 12 mili. Oh ya, ini untuk motong bevel dan meternya di sudut kemiringan 45 derajat. Nah, untuk hasil potongannya, di sini kita akan lihat sama-sama ya. Saya menggunakan siku sebagai acuan. Ini saya satukan seperti ini. Nih ya, kita akan menggunakan siku untuk melihat apakah hasil potongannya presisi atau tidak. Nih, hasilnya 90 derajat ya. Nih, tidak ada celah atas dan bawah. Sama ya, 90 derajat. Jadi untuk pisaunya memang benar-benar presisi ya. Sekarang kita akan lihat untuk tingkat efektivitas dari dashback-nya. Nah, ini untuk debu kayu yang tadi kita potong ya. Nih, lumayan banyak juga ya debu kayunya ya, masuk ke dalam dashback-nya ini. Ya, kalau menurut saya sih lumayan bagus ya untuk dashback-nya. Jadi, persentasenya ya 70-30 lah ya. 70 masuk, 30 itu masih ada yang keluar-keluar. Tapi udah lumayan mantap lah dengan harga yang ditawarkan. Saya rasa nggak bisa terlalu banyak berharap ya teman-teman ya. Oke, itu tadi sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas meter sod dari HNL HL255 kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya menggunakannya tadi. Ini murni opini pribadi ya. Kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, untuk harga dari meter sod ini adalah 2 jutaan. Untuk link pembelian ada pada kolom deskripsi, silahkan cek di bawah kalau kalian mau beli. Nah, sekarang kita langsung masuk ke kesimpulan ya teman-teman ya. Setelah saya gunakan tadi, ini dari segi build quality sama sekali tidak ada masalah ya. Ya untuk harga yang ditawarkan dengan material bahan seperti ini, lalu untuk tingkat finishingnya juga rapi seperti ini, saya rasa tidak ada komplain untuk build quality. Selanjutnya untuk fitur
Overall bisa bekerja dengan baik semua untuk fiturnya, tapi tadi ada satu catatannya. Pada saat kita motong bevel 45 derajat pada media kayu durian ya dengan ketebalan 4 cm, itu tadi pisaunya kena insert dari tabelnya ya. Jadi insert tabelnya tadi agak sedikit cowel karena kena pisau. Saya nggak tahu kenapa ya teman-teman ya. Tadi sudah kita coba goyang-goyangkan ya, untuk engselnya sih tidak terlalu main. Dan untuk jaraknya juga tadi ya lumayan jauh ya, tapi nggak tahu pada saat kita motong tadi bisa kena pisaunya itu, saya nggak tahu kenapa ya teman-teman ya. Jadi bagi kalian yang tahu kenapa bisa dituliskan pada kolom komentar. Namun yang membuat saya agak sedikit kaget ya, untuk hasil potongannya itu presisi. Jadi pada saat kita gabungkan dan kita lihat pakai siku, hasilnya bisa 90 derajat. Jadi saya nggak tahu ya tadi alasannya kenapa insertnya itu bisa kena pisau. Selanjutnya untuk spesifikasi juga tidak ada komplain ya. Ini sudah sesuai dengan spek tertulis untuk spesifikasinya. Pada saat tadi kita memotong dengan kayu mahoni ketebalan 6 cm, itu maksimal konsumsi daya listriknya di angka 1200 watt. Jadi jelas ya, yang listrik di rumahnya hanya 900 watt, nggak bisa pakai Meterso ini. Terakhir untuk performanya, tenaga dari motornya ini gede ya teman-teman ya. Jadi agak sedikit keder juga menggunakannya tadi. Untuk motong multiplex jelas tidak ada kendala sama sekali. Untuk motong papan durian ketebalan 4 cm tidak ada masalah juga. Dan terakhir tadi kita memotong kayu mahoni dengan ketebalan 6,3 ya kurang lebih ya. Itu juga bisa terpotong dengan tuntas. Dan untuk hasil potongannya juga bisa dikatakan lumayan presisi. Jadi untuk harga yang ditawarkan saya rasa ini sudah mantap lah ya teman-teman ya. Apalagi garansinya 2 tahun dan layanan purna jualnya jelas. Untuk ketersediaan spare partnya dijamin oleh HNL. Jadi 2 jutaan saya rasa udah masuk lah. Dan jangan lupa bagi kalian yang ingin ikut lelang, setelah konten ini tayang maka langsung saya post ya di Instagram. Nanti kita lelang, di situ startnya di angka 500.000. Jadi bagi kalian yang mau ikut, silakan kunjungi Instagram saya ya teman-teman ya. Oke ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.